Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa khairaz zadi wal libas wa amarna an tazawwada biha liyaumil hisab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbun nas wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mawsufu bi akmali sifatil ashkhas. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-karim an yusliha lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa an yusliha lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa an yusliha lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Allahumma ij'al hayatan ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma amin. Tsumma amma ba'du. Hamba-hamba Allah, muslimin dan muslimat, saudara-saudariku sekalian, jamaah majelis subuh Masjid Uswatun Hasanah yang berbahagia. Masih dalam nuansa pekan pertama bulan Jumadil Akhir atau Jumadis Tsani. Alhamdulillah kita sekalian masih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala diberikan limpahan karunia besar berupa keislaman, keimanan, dan hidayah, diiringi taufik dan inayahnya, sehingga di pekan pertama atau memasuki pekan pertama bulan Jumadil Akhir ini kita sekalian masih bisa melaksanakan berbagai rangkaian aktivitas dan rutinitas yang mudah-mudahan keseluruhannya, ke semua aktivitas dan rutinitas kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik rutinitas maupun aktivitas yang kita kerjakan di pagi maupun sore hari, di siang maupun malam hari, baik aktivitas lahir maupun batin, mudah-mudahan sekali lagi itu semua menjadi rangkaian bekal untuk menempuh perjalanan panjang negeri akhir. Hamba-hamba Allah, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita sudah bisa menyaksikan bahwa Masjid Uswatun Hasanah sedang dalam proses renovasi dalam rangka perluasan supaya para pemakmur masjid ini makin tumaninah, makin nyaman dan leluasa dalam ibadah kepada Allah. Oleh karena itu mari kita rojong, kita dukung, kita lapangkan harta kita untuk mendukung renovasi masjid ini. Dengan itu mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala melapangkan kehidupan kita. Berbicara tentang masjid sebelum kita melanjutkan tadabur kita di surah Al-Hasyr guna mencari inspirasi
bagaimana kita bisa mengembalikan izzah dan sekaligus mengalahkan gembong kerusakan muka bumi, yaitu Zionisme. Terkait dengan masjid, ada sebuah riwayat atau kisah, dan ini nyata tentunya, ketika Syekh Mutawalli Asy'arawi rahimahullah masih hidup. Beliau salah satu mufassirin dari Mesir, dan salah satu karyanya adalah Tafsir As-Sa'rawi. Di suatu majelis para ulama, beliau tiba saja teringat untuk atau terlontar untuk menyampaikan, menggulingkan sebuah pertanyaan di forum ulama itu. Kata beliau, adakah di antara kalian yang mengetahui kemana mengalirnya air bekas memandikan jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sontak para ulama yang hadir dari seantero negeri itu kaget dengan pertanyaan ini. Mengapa? Karena belum pernah ada satu ulama pun, satu kitab pun, baik di masa salaf maupun khalaf, yang membahas itu. Lagi pula apa urgensinya air bekas mandiin jenazah? Tapi persoalannya, jenazah yang dimandikan bukan sembarang jenazah. Sebuah jasad yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah includekan keberkahan di dalamnya. Ya, itu terlintas saja begitu untuk ditanyakan. Namun para ulama ini terdiam. Kemudian setelah sekian lama menunggu jawaban, dan ada satu di antara tokoh ulama pembesar atau kibar di Mesir, beliau angkat tangan. Dalam hal ini angkat tangan itu bukan menyerah ya, tapi ingin mengusulkan, berikan saya waktu 1 malam. Karena memang rupanya di rumahnya ada perpustakaan. Memang begitulah para ulama itu, di rumah itu bukan, kalau lemari besar isinya bukan piring, bukan benda-benda antik, sendok-sendok yang gak pernah turun untuk makan tuh. Meski ulama ini ada satu ruangan khusus yang isinya apa? Buku, kitab. Dan ini cita-cita kami nih. Mudah-mudahan saja terwujud nanti ya. Dan ini bisa diwariskan ke anak-anak maupun ke muslimin. Punya perpustakaan keluarga yang isinya ribuan kitab, baik yang klasik maupun kontemporer. Berikan saya waktu 1 malam, barangkali terselip-selip gitu di salah satu kitab. Kemudian diizinkan tentunya. Malam harinya ia begadang habis-habisan, buka lembar demi lembar. Dia ingin murojaah ulang semua buku yang pernah ia baca, barangkali ada yang terlewat. Rupa-rupanya yang namanya manusia tentu capek. Ya, ulama saja kalau buka buku kadang capek. Komo urang karek ningali jilid lagi geus heuai. Urang ditu lain urang dieu, urang ditu. Ya, capek, ngantuk, tertidurlah ulama ini. Rupa-rupanya Allah Tabaraka wa Ta'ala berkehendak memperjumpakan ulama yang ingin mencari pengetahuan itu dengan Rasulullah SAW dalam mimpinya. Lalu setelah perjumpaan itu tidak banyak kata, langsung menanyakan ke Rasul, ya Rasulullah, kemana air bekas memandikan jasadmu mengalir? Lalu mendengar pertanyaan itu Rasulullah nunjuk ke orang yang ada di sampingnya. Tanyakanlah orang ini, tanyakanlah fulan. Tanyakan dia nih yang ada sampingnya ini. Ditanyakan. Lalu dijawab oleh orang tadi, air bekas memandikan Rasulullah bla 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 bla. Gitu. Korejat. Apa korejat? Nama tumbuhan. Bukan, dia terjaga. Naon bahasa Indonesia korejat? Terbangun gitu saja ya. Hese bahasa Indonesia mah ulo teloba ekspresi nah bahasa Indonesia. Terjaga. Tapi tetap tidak ada arti korejat di Indonesia apa sok?
terbangun. Ya. Setelah terbangun dia tersenyum-senyum, dapat jawaban langsung dari siapa? Orang yang ada di sisi Rasulullah. Pagi harinya percaya diri masuk ke majelis para ulama tadi. Setelah dibuka forumnya, ulama tadi langsung menjawab. Saya telah menemukan jawaban kemana mengalirnya air bekas memandikan siapa? Rasulullah. Jangankan ulama yang lain, ulama yang bertanya pun kaget. Ulama yang bertanya pun kaget. Karena dia pun gak tahu sebetulnya. Justru itu dia nanya. Kemana sana mengalirnya? Dia jawab. Tadi malam saya berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi. Lalu aku bertanya kepada beliau. Ya, ingat mimpi itu gak bisa jadi dalil hadirin. Tetapi tetap bisa jadi petunjuk. Ya. Nah ternyata air bekas memandikan Nabi mengalir itu, air tersebut menguap, gitu. Setelah jadi awan di atas, kemudian Allah pun berkehendak menjadi hujan. Nah, di mana air hujan itu yang bekas memandikan jasad Nabi itu turun, maka disitulah akan dibangun masjid. Gitu. Jadi saya sangat yakin dengan riwayat ini hadirin. Sebagaimana saya juga meyakini Al-Quran dan As-Sunnah. Maka saya sangat yakin pula ketika Uswatun Hasanah ini didirikan beberapa belas tahun yang lalu, tepatnya 20 tahun yang lalu, betul? Sudah 2 dekade berarti ini. Nggak 4 periode kepemimpinan presiden berarti ya. Yang disebut presiden namanya, terpenting lah. Sudah 20 tahun. Berarti di tempat ini pernah ada tetesan air yang dijadikan mandi Rasulullah SAW. Apapun yang terhubung Nabi keren pokoknya mah. Kudu bangga orang teh. Jadi hayu orang tuluikeun. Terus yang bertanya nanya lagi, dari mana kamu tahu ini dengan detail? Ya saya tahu dari Rasulullah lewat mimpi. Terus apa Rasul yang menjawabnya langsung? Enggak, cenah. Rasulullah menunjuk orang yang ada di sampingnya. Yang bertanya ini Syekh Mutawalli Asy'arawi sebetulnya. Terus Syekh Mutawalli Asy'arawi bertanya lagi, apakah yang di samping Rasul bawa lentera? Gitu. Cenah betul. Dia bawa lentera. Karena dia bawa lentera, mukanya tidak begitu kelihatan. Jadi saya serap lampu lentera gitu. Kalau gitu ketahuilah, yang bawa lentera itu saya. Kata Syekh Mutawalli Asy'arawi. La haula wala quwwata illa billah. Rupanya malam itu mereka mimpi yang sama. Gitu. Sayangnya berbeda posisi. Gitu. Syekh Mutawalli Asy'arawi mendampingi Nabi membawa lentera. Dan ulama yang tadi yang bertanya, yang menemukan jawabannya, gitu maksud saya. Nah, para hamba Allah rahimanillahu wa iyyakum. Jadi sekali lagi saya betul-betul meyakini bahwa di tempat ini dahulu pernah turun air meskipun mungkin setetes yang pernah dijadikan untuk memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bishawab. Sekali lagi mari kita lanjutkan pembangunan dan renovasi masjid ini karena jelas manfaatnya, jelas tujuan dibangunnya, yakni untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan setiap umat Rasulullah dan hamba Allah di masjid ini, mereka ruku dan sujud, berzikir, mengaji, serta untuk mengedukasi generasi muslimin. Dan mudah-mudahan dari uswatun hasanah ini pula menjadi mercusuar syariat yang bisa menerangi seantero daerah apa namanya, Bandung Barat ya, dan Cimahi. Allahumma amin. Hamba-hamba Allah, mari kita lanjutkan tadabbur kita di surah Al-Hasyr, surah ke-59, mengenai bagaimana Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mampu mengalahkan, menghinakan dan mengusir Yahudi Bani Nadir dari bumi hijrah, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Pada bulan yang lalu, bulan Rabiul Akhir, Jumadil awal, kita baru membahas satu poin dari surah Al-Hasyr itu. Al-Hasyr artinya pengusiran. Berapa ayat jumlahnya?
24 ayat tergolong surah Madaniyah, diturunkan setelah surah Al-Bayyinah. Al-Hasyr yang 24 ayat ini tidak hanya berbicara tentang Yahudi, tapi berbicara tentang beberapa hal. Di antaranya ada 4 hal. Ayat 1 sampai 5 itu bicara tentang Yahudi. Ayat 6 masih bicara kebun Yahudi, meskipun sudah berbicara Fai dan kaum muslimin, persatuan kaum muslimin. Lalu dari ayat 6 sampai 11 tuh, lebih tepatnya mungkin ya sampai 10. Ayat 11 sampai 7 bicara tentang orang munafik. Dan ayat 18 hingga 24 bicara tentang takwa dan sifat-sifat Allah. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul qudus dan seterusnya. Setelah ada keterangan tentang atau perintah untuk orang beriman agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah rahimani Allah wa iyyakum. Ada pertanyaan yang ingin kami dahulukan sebelum membahas 3 poin yang tersisa secara singkat. Ini kan Yahudi yang berpaham Zionisme hari ini, harus kita sebut secara fair. Yahudi yang sekarang ada yang menyerang kaum muslimin, membuat genosida, menistakan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis adalah Yahudi yang berhaluan Zionisme. Yahudi yang tidak berzionisme tidak sama sekali. Bahkan sudah ribuan tahun berdampingan dengan kaum muslimin, begitupun Nasoro. Datang ini pencuri yang bernama Zionis. Semenjak tahun 48 mereka mendeklarasikan itu. Sebelum tahun 48 mereka ngemis-ngemis ingin masuk Palestina dan dipersilahkan, ngelunjak kan gitu. Rupa-rupanya memang mereka membawa rencana besar. Diperkuat oleh perjanjian Balfour, diperkuat oleh perjanjian Sykes-Picot dan lain-lain, diberikan fasilitas pula oleh adidaya. Makin berstaring mereka. Namun pertanyaannya adalah, mengapa mereka itu berani sekali menyerang muslimin? Padahal mereka tahu jumlah Yahudi di seantero bumi saat ini jumlahnya tidak kurang dari 7 juta. Sementara muslimin berapa? 1,8. Bahkan ada yang mengatakan sensus terbaru 2,1 miliar. Berapa persennya? Itu 7 juta tina 2 miliar. Tong 2 miliar artinya 1 miliar we. Sabaraha persen tah 7 juta tina 1 miliar? 70%. Ageng teuing. Lamun 70 berarti 700 juta. 0, sim kuring bodoh matematik teh hadirin matak na bantuan itu teh. Sekian 0, pan? Allahu Akbar. Jigana orang nyiduh bareng gitu. Kalau kita meludah bareng-bareng geus pahlit tas Yahudi teh. Saking banyaknya jumlah kita. Kira-kira apa yang menyebabkan mereka berani sekali? Termasuk punten di masa-masa sebelum kita, mereka juga kan melakukan pengkhianatan, melakukan penyerangan. Bahkan di masa Nabi SAW terkait ayat surah Al-Hasyr Bani Nadir itu kan melakukan pengkhianatan. Mengapa mereka berani sekali melawan Rasulullah dan para sahabat yang saat itu wahyu masih turun? Apa jawabannya? Aya bonus engke kudapan. Bisa ngajawab ya. Cik naon tah? Mengapa mereka berani? Padahal di Quran sudah jelas-jelas disebutkan bahwa jangankan jadi Allah saja mereka tidak takuti. Yang mereka takuti siapa? Muslimin. Ketakutan mereka terhadap muslimin melebihi ketakutan terhadap Allah. Jadi mereka lebih takut kepada muslimin kita. Tapi mengapa mereka berani menyerang? Apa jawabannya? Apakah mereka punya koalisi? Mereka punya persenjataan? Mereka ditunjang perekonomian kuat? Bukan hadirin. Jawaban pastinya adalah mereka berani menyerang ketika muslimin sedang dalam keadaan lemah. Bukan jumlahnya,
bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Muslimin sedang lemah. Lihat di masa Nabi SAW. Umar masih hidup bahkan. Khalid masih ada. Tapi mereka kok berani menyerang. Khalid jangan masuk Islam harita ketan. Kela. Tahun, iya, belum, Khalid belum masuk Islam. Tahun ke-4 Hijrah. Bani Nadir nih. Itu kan muslimin baru masih mendapatkan luka dari perang Uhud tahun ke-3 Hijrah. Itu sedang lemah-lemahnya, Rasulullah masih terluka, para sahabat masih terluka. Gigi Nabi saja sampai tanggal, apalagi badannya sobek-sobek tuh. Dengan luka-luka. Yahudi ini iseng, kayaknya Rasulullah masih lemah nih dan para sahabat masih terluka. Yuk kita acakan sana gitu. Urang acakan weh. Urang acakan. Heureuy, tapi isengnya mereka nyawa taruhannya. Jadi mereka tidak akan berani menyerang muslimin kecuali dalam keadaan apa? Lemah. Saat itu Rasulullah para sahabat lemah dari sisi fisik, materi, tapi mereka lupa Rasulullah dan para sahabat mentalnya masih bagus. Gitu. Nah akhirnya kan dari sebelah mana lagi kelemahannya? Ketika ada salah satu kabilah Arab meminta ke Rasulullah, mereka juga nipu, ngeprank, Pak. Minta supaya dikirim 70 ahli ilmu, ahli Quran untuk ngajari kaumnya tentang iman dan Quran. Dikirim oleh Rasulullah, ternyata di tengah jalan dibantai. Sudahlah terkena luka, dibantai pula ahli-ahli ilmu. Yahudi menyimpulkan, oh Muhammad bisa diprank. Urang acakan ku urang oge. Dan sasarannya bukan sahabat Nabi tapi Rasulullah langsung. Gitu. Untungnya tentu saja Rasulullah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini pun mereka berani menyerang muslimin setelah muslimin terlihat kelemahannya. Dipecah-pecah menjadi beberapa negara. Setelah pecah dari beberapa negara, satu negara pun dipecah-pecah lagi jadi kerajaan-kerajaan kecil. Kemudian juga dipecah lagi dalam berbagai paham dan gerakan-gerakan. Sehingga kita tahu hari ini muslimin, nasionalismenya di berbagai negara luar biasa tuh. Namun mereka melupakan ruh keislamannya. Jadi sudah tersekat-sekat oleh basis nasionalisme. Apakah nasionalisme itu tidak penting? Penting. Tetapi ruh keislaman itu menghilangkan sekat-sekat teritorial kenegaraan. Jangankan negara, nasab saja menjadi hilang dengan sekat keimanan. Itu. Dan kita semua ini tidak satu nasab, tapi kita bersaudara. Hamba-hamba Allah rahimani Allah wa yakum. Kelemahan itulah yang diambil oleh Yahudi hari ini. Setelah muslimin tidak punya kepemimpinan yang sentral, entah itu bentuknya khilafah, entah itu bentuknya mulkan, tidak ada sama sekali. Nah disitulah kemudian muslimin sangat rapuh, mudah untuk dijatuhkan. Hari ini laksana buih di lautan, jumlahnya banyak tetapi tidak punya kekuatan. Kita hanya mampu mengutuk, ya kan? Kita hanya baru mampu mendoakan. Tapi di masa ketika muslimin kuat, masih satu sentral komando, satu muslimat jilbabnya dipersekusi, dibully oleh Yahudi di pasar, maka Yahudi saat itu pun terusir karena kekuatan muslimin. Ketika ada satu muslimah dirogol di salah satu daerah, kemudian muslimah ini berteriak, "Ya Mu'tasim," gitu. Maka Al-Mu'tasim mengirimkan pasukan yang awal prajuritnya sudah di depan, ujungnya masih di tempat yang ngirim. Dan kemudian saat itu orang-orang kafir ini terkalahkan. Hari ini sudah ribuan wanita, ibu-ibu yang teriak, "Di mana muslimin?" Bahkan disinggung, mana orang Arab ya? Kan gitu. Di mana muslimin? Jadi mereka sampai mengerikan kalimatnya. Wallah, kami akan mengadukan kalian nanti di hadapan Allah. Karena kalian tidak bergerak untuk menolong.
Ngeri kalimat itu. Jadi kita mau diaduin. Makanya akhirnya kita support dengan doa, medsos kita ramaikan gitu. Kita lakukan boikot sebagai bukti real yang kita bisa lakukan daripada cici. Gitu. Setidaknya kalaupun gak bisa boikot, gak bisa berdoa, gak bisa orasi seperti ini, setidaknya jangan dukung orang yang menganiaya, yang melakukan kezaliman. Supaya nanti kita terbebas dari aduan saudara kita tuh. Tuh orang Blok M, ya Allah, cuci wae. Gitu. Kita bisa jawab, tidak ya Allah, saya sudah boikot tuh. Yang biasanya saya sebulan sekali mengahajakeun tah jajan di merek we tibalik gitu. Ayeuna mah henteu ya Allah. Nah, make jajan di dinya tuh nya gagayaan ya Allah, make ketinggali keren. Gitu. Allahu Akbar. Mending anu terbebas dari produk Yahudi mah naon? Kulub sampe hui. Aduh, bala-bala. Ganyol, Saya ngabayangkeun di jam sakieu teh bubui sampe alah. Jeung gula beureum. Eta mah asli terbebas dari GMO, terbebas dari micin dan sebagainya. Tanu kitu nu kudu di naon teh dipiralkeun teh. Tong jati kasilih ku junti. Ya. Paistipung ngadu ilmu ngawajid jadi pasini. Angleng anu ngalengean, opak anu emprak-emprakan. Kolontong gogoro holan. Saroji jeung kaciri ya bener sekali ku junti ya. Geus tarapaleun jeung saroja. Ya, apal Mas Kupuntir? Tuh, ya bener kasih liku junti ya. Mas Kupuntir teh dodol. Hadirin. Ayo urang rea-rea deui, reah-reah deui ya kadaharan tradisional. Nah, eta mah lain ngadukung Zionis, ngadukung perekonomian umat malah mah. Nya. Tong McD nu digedekeun teh. Keun we disebutkeun ge lah. Tong naon Starbucks naon teh mending kopi Lampung anu kamari nu ngeunah teh kopi ti ti Malabar euy aloh ya Allah ya Rabbi eta aya aroma buahan cik nu boga di imah ajaklah sakali-kali. Hamba-hamba Allah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi mereka Zionis tidak akan menyerang Yahudi ini, menyerang muslimin kecuali muslimin dalam keadaan apa? Lemah. Ayo orang keur lemah ya nak? Pasti keur lemah. Lemah dalam apa? Akidah. Lemah dalam apa? Keilmuan. Lemah dalam apa? Ekonomi. Hingga imbasnya lemah dalam persatuan. Masih katingali teu muslimin gontok-gontokan? Seueur hadirin. Malah di hiji masjid nepi ka gelut. Aya beritana kacida. Mata kadaya nu wakafnya, wakaf taneuh, wakaf barang. Ai wakaf teh dibikin ka saha? Ieu wakaf nyin masjid ya, ka saha? Ka Allah. Lamun geus diwakafkeun berarti milik saha? Maka di surah Al-Jin ayat 18 ku Allah terus dibunyikan, innal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Nu ngaranna masjid-masjid teh nu Allah. Maka tong aya seruan di jero eta masjid salian ti seruan ka Allah. Gitu. Tong aya nu ngaku-ngaku deui, termasuk masjid ngaku-ngaku masjid golongan. Ieu mah di uswatun hasanah masjid Persis. Ieu mah masjid Muhammadiyah. Ieu mah masjid Nahdiyin. Ieu mah masjid anu. Innal masajida lillah. Tapi sedangkan nu bangunna mayoritas orang Muhammadiyah. Nu ngabangun mah. Mangga rek ti saha we ge artosna mah. Tapi lamun tos janten masjid innal masajida maka tong diaku-aku. Komo nepi ka naon aya istilah diwariskeun. Simkuring kantos salat di masjid keluarga anu turun temurun diwariskeun. Sehingga ketika masjid dibuat program pemakmuran masjid bertentangan dengan ahli waris, akhirnya bubar program tadi teh. Nah, nepikeun ke simkuring ge dijadwalkeun tapi dina mah potong parasit bisi viral ya.
Sim kuring ditaruh jadwal khutbah Jumat. Unggal tahun ku sim kuring ditolak. Alim masjid di masjid anu ujung-ujungna khawatir jadi masjid diror. Didirikan keur membuat perpecahan, keur nandingan syariat. Aya ngagedekeun ngaran seseorang di masjid eta teh. Ngaran kelompok lain nu digedekeun lain nama asma Allah. Sim kuring cadu cenah moal punten. Hamba-hamba Allah rahimani Allah wa iyyakum. Lamun di masjid wae anu jadi simbol persatuan masih gontok-gontokan komo di luar masjid. Itu naudzubillah summa naudzubillah. Jadi saha di kedah dipayun aya mustahikna. Saha mustahik nu kedah jadi imam? Nah anu wakaf paling gede. Anu ahli Quran, paham Quran. Lain loba hafalan sana ya hadirin. Paham isi Quran. Gitu. Lamun sadayana orang uswatun hasanah ieu pahamna terhadap Al-Qur'an sarua, gagal ulama unggul di dieu. Saha nu berhak jadi imam? Nu fakihna. Nu fakihna. Jadi urusan fikih wah ngolotok. Madzhabul arba ngarti gitu. Lamun kefakihana sami saha nu kedah mayu dijadi imam? Nupang sepuhna. Gitu. Tuluy aya urutanana. Jadi sanes nupang ageungna naon? Wakaf. Nupang masihana donasi. Punten. Mangga sim kuring ajak diskusi urusan ieu, siapkeun argumentasina. Salah tah cenah. Nu bener mah nupang gedena niat wakaf. Niat deui gitu. Ayo orang argumentasikeun, orang diskusikeun, nepi ka mana cik? Hamba-hamba Allah, tong dugikeun di uswatun hasanah tumiba sapertos peristiwa tadi. Garelut nepi ka terluka gara-gara parebut ngimaman. Si Abah hayang nu ngimaman teh Musyari Rosid. Pak Rasid, iya Pak masalahnya Rasid ieu. Hayang nu ngimaman teh Al-Gomidi. Akhirna gelut. Persis kawas pemilu garelut geura cek urang nanaonannya. Hamba-hamba Allah rahimani Allah yakum. Ta eta ulah nepikeun seperti sapertos kitu urang jadikeun masjid sebagai sarana untuk menyatukan umat. Kalau sudah masuk masjid sudah tidak lagi terlihat perbedaan. Nu gaduh jabatan RT jeung rakyat sarua teh di masjid. Sami. Sugan cek RT teh halik di tukangan imam mah kuring gitu. Cek RW teh berarti kudu hareupeun RT deui meureun kan tidak ada. Jadi sadaya sami tidak ada perbedaan. Yang di belakang imam orang khusus adalah yang kualitasnya mirip imam. Kan ayeuna mah saha wae malah mah kudu ditunjuk-tunjuk ayo karep cenah gitu. Da kosong wae nu di dieu teh. Eta unggal jumaah geura mikat rudet da teu aya rukun jumaahan imam memerintahkan khotib memerintahkan makmum mad'u untuk maju ke sop 1. Kan teu aya rukun Jumat gitu. Tapi di aya-aya ieu mah. Para hadirin, para jamaah sekalian sebelum kami mulai, gitu. Sim kuring gitu. Mangga ieu sop nu kahiji lebetan heula. Aya naon cek urang teh? Kurang empuk sop kahiji dikitukeun kagok sekalian. Sok maju cik urang teh. Ieu pahalana gede badag. Datang mah pangheulana ka masjid derneang pojokan geura. Lain nyinggung sim kuring. Rek ngilir ieu mah ya. Untungna di uswatun eueuh tiangan alus ya. Marak ieu kade tong aya ieu renovasi tong aya tiang aya teu? Wah, geus dicirian tiang di aranan malah ieu. Rek wakaf pang badagna keur tiang. Rek dicirian. Kade tiang mah nu abdi sini. Allahu Akbar. Tong kitu langsung dongkap ka hiji dek pilari nu pangsaena. Kan gitu aya tingkatanana anu dongkap ka hiji menang nilai ibarat kurban unta. Nu dongkap ka dua ibarat kurban sapi. Usahakeun dongkap ka masjid teh samemeh adan. Karena lamun tos ngong adan catatan malaikat itu sudah ditutup. Malah loba nu ngahajakeun datang teh pas qomat. Di beditu. Apal paginten. Geus tong dituluykeun. Urang tadabur. Hamba-hamba Allah.
Jadi siapa karakter yang akan mengusir Yahudi berdasarkan surah Al-Hasyr? Karakter. Di ayat pertama telah disinggung bahwa karakter pertama adalah orang yang senantiasa bertasbih pada Allah. Suratnya dibuka dengan ayat Sabbahalillah. Dan surat Al-Hasyr pula ditutup dengan tasbih. Coba buka Al-Hasyr ayat panuntung. Apa akhir surah Al-Hasyr? Yusabbihu lahu ma fis. Ditutup lagi dengan tasbih. Jadi karakter orang yang akan mampu mengusir Yahudi, mengembalikan izah kehormatan Baitul Maqdis adalah yang senantiasa menjaga tasbih. Itu. Ini perlu kita dawamkan. Mengapa? Karena ini perintah Allah di surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 96. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wala tajidannahum ahrasan nasi 'ala hayah wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana." Punten sanes. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun, surah Ar-Rum surah ke-30 ayat 17. Fasubhanallah, maka bertasbihlah kepada Allah hina tumsuna, di waktu sore hari, wa hina tusbihun, dan juga pagi hari. Kumaha tasbih teh? Subhanallah. Menyucikan Allah, lafadzna subhanallah, tapi dalam hati kita ada sebuah sikap untuk mensucikan Allah dari segala hal-hal yang cacat, yang tidak pantas bagi Allah. Itu tasbih itu. Jadi mensucikan Allah, artinya tasbih subhanallah, maha suci. Jadi tasbih itu menyucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak dan tidak pantas. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Yang ada di langit maupun di bumi semua menyucikan Allah dari hal yang tidak pantas. Allah itu kuat, tidak lemah. Allah itu semua sifat-sifat baik, ya, sifat-sifat utama, baik sifat salbiyah, ma'ani, ma'nawi, semua sifat-sifat positif, dan Allah terhindar dari sifat yang hina. Oleh karena itu kalimat tasbih dibacakan bukan hanya di pagi hari dan sore hari dalam zikir, tapi ketika pula melihat atau mendengar sebuah peristiwa, sesuatu hal yang, masih ingat kemarin apa? Mengagetkan, aneh. Nah, termasuk pengusiran Yahudi sesuatu yang menganehkan, mengagetkan. Mengapa disebut aneh dan mengagetkan? Sehingga harus bertasbih. Aneh karena Yahudi yang yakin mereka tidak akan diusir, Muslimin pula yang ragu bisa ngusir, tapi ternyata Yahudi bisa diusir, kan aneh gitu. Ketika Muslimin ragu bisa ngusir, Yahudi juga yakin tidak akan bisa diusir, tapi ternyata bisa diusir, kan aneh. Maka fasubhanallah, sabbahalillah. Jadi mari kita sucikan Allah dari hal-hal lemah, hal-hal hina. Allah itu tersucikan dari itu semua. Maka jangan menyematkan semua kelemahan pada Allah. Kada ya. Sana jika nama mual mungkin gitu. Allah jika nama mual sanggupun. Itu kalimat Yahudi di Quran. Di ayat pertamanya itu coba lihat di Al-Hasyr ayat-ayat awal. Di ayat kedua tuh. Wa ma dzanantum ayyakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Langsung minallah. Bahwa benteng mereka akan mampu melindungi mereka bahkan dari Allah. Pernah dengar kalimat itu? Bahkan Tuhan pun tidak akan mampu menenggelamkan. Pernah dengar kalimat itu? Pernah baca? Pak Haji? Titanic. Numiana tah. Keren ya ciptaan kuring ya. Jika nama Tuhan ge moal mampu menenggelamkan. Quran 14 abad yang lalu sudah memberikan gambaran kalimat-kalimat seperti itu. Buktina kunaon? Kumaha? Titelem teu? Titelem dengan menghinakan tuh. Di film katingali cara raang.
Di tengah laut cang teh poek. Jadi ketika mereka numpang sekoci yang selamat itu poek mongkreng buta rata. Teka tinggalina naon. Bayangkan dalam keadaan tenggelam, gelap gulita. Kesombongan hadirin. Cek film cenah tilem nanti kunaon? Kues. Allahu a'lam bishawab. Intina mah sangat mudah bagi Allah menenggelamkan. Tuluy deui aya naonnya hal-hal nu sanesna deui sami tah. Tuhan juga tidak akan mampu. Sama ternyata dengan cara mudah itu dibinasakan. Nah Yahudi jauh-jauh hari sudah ngomong Allah pun tidak akan mampu mengalahkan kita dengan ya mereka dengan analisis, dengan hitungan-hitungan matematis, benteng kita berlapis, kokoh, tebal, perekonomian kita bagus gitu. Gak mungkin lah kita bisa dikalahkan. Ternyata. Makanya yang mengusir Yahudi siapa sebetulnya? Rasulullah dan kaum muslimin bukan? Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya apa? Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim min awalil hasyr. Dialah Allah yang telah mengusir, mengeluarkan orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dari kampung mereka. Jadi Allah. Mengapa? Loh karena muslimin saja tadi punya sangkaan tidak akan bisa mengusir. Aduh kumaha cenah ya Rasul ya, benteng kandel kieu berlapis, jumlah seeutik. Aduh. Sangka-sangkan. Maka hari ini pun ketika muslimin merasa sedang terpecah belah, sedang dalam keadaan lemah akidah, lemah ilmu, lemah iman, segala rupa pokoknya mah. Sementara perekonomian juga begitu, mereka kuat dan seterusnya. Bagi Allah sangat mudah. Jadi tong pesimis. Nah supaya Allah itu turun tangan mengalahkan Yahudi, apa rahasia berikutnya, karakter berikutnya? Ya. Dari keempat karakter saya dahulukan yang keempat dulu. Yang pertama tadi bertasbih. Ayo orang bertasbih pagi dan sore. Ayo dawamkeun subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena orang-orang yang mendawamkan tasbih inilah yang mampu mengusir Yahudi. Itu karakternya. Terus yang berikutnya saya dahulukan nomor 4 ke nomor 2. Yaitu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muqarabahnya. Ihsannya bagus. Mungkin atau Allah oge turun tangan mengusir Yahudi langsung. Kalau ini memberikan pertolongannya. Kalau muslimin tidak dekat dengan Allah. Iya eta tadi muslimin nyangka mau bisa ngelehkeun wajar tuh. Orang beriman seperti itu sangkaannya. Namanya juga sangkaan, hitungan-hitungan matematis. Empiris, boleh-boleh saja. Tidak masalah, tidak merusak akidah. Gitu. Namun dari sisi itu mereka berharap kepada Allah. Nah, karena kedekatan dengan Allah, menjaga diri dari maksiat, tidak melanggar syariat, Allah turunkan pertolongannya. Dengan cara apa? Nolongnya Allah dengan cara wa qadzafa fi qulubihimur ru'b di surah Al-Hasyr. Allah Jalla wa ala tanamkan ke hati-hati orang Yahudi itu rasa takut. Bukan muslimin yang memberikan rasa takut, Allah tiba-tiba memberikan rasa takut gitu. Jadi mentalnya down. Nah, surah Al-Anfal ayat 60 lihat. Memang tugas kita menakut-nakuti mereka. Surah Al-Anfal ayat 60 kumaha bunyinya? Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Supaya mereka takut. Turhibuna bihi. Jadi menggetarkan. Membuat mental down itu tugas muslimin. Menakut-nakuti. Yang nanti memberikan rasa takutnya siapa? Allah. Tugas kita yang sieunan. Nah makanya dikenal sekarang jihad baru nih. Julid fi sabilillah. Jadi bukan jihad, julid. Itu bagian dari jihad saya kira. Dan ternyata banyak dari kalangan mereka, termasuk para pimpinan IDF yang down mentalnya. Kahayang mah nepi ka Down syndrome kahayang mah. Gitu. Mereka autis mereka teh. Tapi jelas mereka kan sampai minta ampun gitu ke netizen Indonesia Raya Merdeka nih. Begitu nama saya bangga jadi orang Indonesia teh.
Ku netizen teh kenanya OHPG keur jihad mah. Gitu. Tapi akhirnya mereka yang ngedown, bagus lah. Tabeh dituna lobakeun hacker atau di muslimin teh meh bisa ngehacker drone mereka, ngehacker balistik mereka kan bisa ada make elektronik unggul. Tinggal ilmuna. Mudah-mudahan tuh anak-anak urangnya gitu. Tapi sampai meh jadi ahli hacker teh sina imana omean heula. Akhlak jeung adabna aluskeun heula. Itu ilmu syariatna ya. Bedituna ilmu-ilmu nu lain. Gitu. Tah eta karakter kedua. Ulangi hiji karakter nu bakal ngusir Yahudi teh kumaha cek Al-Hasyar? Anu ngadawamkeun tasbih. Nu kadua dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah dengan cara tidak melakukan maksiat. Gitu. Kemudian pertolongan Allah nanti akan turun berupa apa? Memasukkan rasa takut ke hati Yahudi. Nah, kalau sudah begitu, pakai ayat yang tadi awal kami baca. Muslimin lebih ditakuti oleh Zionis daripada Allah. Apa yang mereka takuti dari kita? Kalau ngobrol bicara Islam, bicara perjuangan, bicara jihad, bicara tentang Yahudi, mereka takut. Tapi lamun kita masih membicarakan tentang hal-hal remeh temeh nu tidak substantif, mereka seneng. Komo dipopulerkeun ku hiburan mah. Gitu. Isuk nonton goyang gergaji. Berang gemoa tersebut sensitif ya. Aduh, sing ditewak sing goreng ya. Ya, intinya mah ulah joget-joget teu pantes lah. Gitu, ngewa ketinggalin ge. Ya. Kayak di luar forum orang bicarakeun joget, Pak lah kagok ya. Ampun, eka bangun teh ku joget dia. Karakter nu katilu. Gimana nih karakter yang ketiga? Ada di ayat ke-6 sampai ke-10 tentang fai itu. Terus dicarioskeun bahasa pertemuan sebelumnya. Muslimin itu para hamba Allah ketika mendapatkan fai itu adalah ghanimah yang didapat tanpa peperangan. Yang namanya fai seluruhnya untuk Allah dan Rasulnya. Milik Rasulullah tuh fai. Kalau ghanimah untuk Rasul 1/5. Kalau fai 100%. Tetapi Rasulullah menawarkan ke sahabat Ansor. Bagaimana para kaum Ansor kalau fai ini umpamanya saya bagi semuanya ke sahabat Muhajirin, lalu kalian tidak perlu lagi memberi untuk sahabat Muhajirin sebagaimana biasa kamu sedekah ke mereka. Ingat Muhajirin itu sampai dengan tahun ke-4 Hijrah masih miskin. Bukan mereka miskin begitu, tapi karena meninggalkan hartanya di Mekah ku hijrah teh. Punya rumah, punya usaha, punya deposito, punya investasi. Punya, cuman karena hijrah untuk Allah ditinggalkan semua itu, lebih memilih Allah dan Rasul. Terus disantuni ke orang Muhajirin gitu, setelah dipersaudarakan teh. Nah, Rasul nawar, kalau saya kasih fai ini semua, apa fai? Semua kebun Bani Nadir. Kan sudah jadi milik tuh. So, saya bagikan semua. Itu perekonomian yang sangat bagus, tapi kamu nggak perlu ngasih lagi. Atau saya bagi 2, untuk kamu separoh, untuk Muhajirin separoh. Tapi kamu masih harus ngasih santunan seperti biasanya. Gimana menurutmu? Lihat Ansor. Ya Rasulullah, berikan semuanya untuk saudara kami Muhajirin, dan adapun harta kami terserah engkau. Semaunya engkau ya Rasul, ambil dari harta kami untuk dikasih ke mereka. Gagah tuh? Ayat anu kitu urang dieu hadirin. Kusim kuring disuhunkeun sakali bari masihan? 2 kali. Beh dituna beuki rudet. Jalmi ngaranna ge. Gitu jalmi namina ge, kecuali sahabat Ansor. Mereka ya Allah digambarkan persis di ayat itu. Ithar, mereka sendiri butuh padahal. Dan yang menariknya di ayat Al-Hasyr ini kalimatnya di ayat keberapa ya, coba lihat. La haula wala quwwata lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun walladziina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Kalimatnya
Ayat ke-9. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka ketika ngasih, Pak. Ngasih ini karakter. Ketika ngasih, di dadanya tuh tidak punya keinginan apapun. Ini mun komo ke rusum kampanye kieu, boh baju, boh amplop, aya kahayangna we. Loba nu pamrih. Mere mah mere we nah majik hayang aya pamrihan segala. Bahkan di surah di juz 30 surah samemeh surah aduh. Si anak semkuring ya. Surah apa, Kak? La haula wala quwata illa billah. Simkuring teh apal ya ayat teh. Tapi loba dosa mah kieu nya hampurannya. Mereka tidak mengharapkan terima kasih bahkan. Jazaan wala syukuro. La yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahim. Oh, nuhun ya Allah, nuhun. Liyutfi'u nurallahi bi kok itu. Lepat. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Subhanalladzi la yasfu wa la yanam. Lebih kurang. Allah lambil muradi ya. Mereka ngasih makan tapi tidak mengharapkan balasan maupun terima kasih. Cik naon tah? Kumaha? Jazaa wala syukuro. Bantuan atau ini penting aya ahli Quran di masjid teh hiji we. Pas penceramah poho teh bisa diingetkeun ya. Surah apa, Kak? Surah La haula wala quwata illa billah. Teu aya salahna tong era muka deui nya. Tong gagayaan surah sekian, halaman sekian. Teu kudu, ai poho mah poho wae. Al-insan. Tah. Hal atta 'alal insan menjelang ayat terakhir ya. Innama nut'imukum anuhun ya Allah syukran laka ya Rabb. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Mereka memberi makan itu untuk mengharapkan wajah Allah, tidak mengharapkan balasan dan ucapan terima kasih. Jadi tong aya istilah, nya si eta menita apal rasa terima kasih acan. Tidak tahu dirinya si eta teh. Padahal mah sate ku urang teh nya tiba heula ku urang teh disantunan teh. Si goblok ceu urang teh. Berarti punten kalimat simkuring gitu ya. Selama ini dia ngasih teh aya naon di dadana? Hajatan. Nu masihan mah masihan we, pohokeun diri ubarat urang punten di toilet. Hilap we kan ek diinget-inget tuh di keluarga. Moal hadirin. Tah sahabat Ansor ketika mereka menyantuni saudaranya dari Muhajirin teh kitu. La yajiduna fi sudurihim hajatan fi mimma utu. Jadi mereka itu karakter. Nah, maka yang ketiga ini karakternya adalah memberi atau membantu tanpa pamrih. Kada ya hadirin. Salila aya pamrih kana di dada, kita tidak akan mampu mengusir Yahudi. Ini inspirasinya. Jadi usahakan ithar, lebih mementingkan saudara meskipun kita butuh. Wa yu'tiruna ala kumaha tadi ayat teh? Lanjutan ayatna. Surah Al-Hasyr, surah ke-59. Balik deui ka Al-Hasyr. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Meskipun mereka butuh, mereka itsar. Nah, ini penting kita perhatikan. Maka ketika wakaf ke masjid, donasi termasuk sedekah untuk para pekerja hanya sebatas air minum segelas, tong diingat-ingat. Ya. Mana itu noker saya tuh ingat saya bahasa harita gawe di masjid kan saya mereng nginum. Aduh disebut-sebut. Sing mati. Saya mah teh dihargaan ku DKM nya pernah dibere lapak keur ngimaman sakali-kali mah atuh nah di salat duhur atau tawa asar jempe salatna. Padahal saya teh wakaf nu pangbadagna gitu. Eta teh ngaranna fi sudurihim hajatan. Kade.
Salila masih aya keneh dia, hayang ka dangu ku batur, hayang ka tempo ku batur, hayang diajenan dan lain-lain. Anda bukan karakter orang yang akan bisa mengusir Zionis gitu. Nu kaopat panungtung ya. Panungtung. Tidak rebutan harta teh, yang awal-awal tadi disebut. Ya, tidak rebutan harta. Jadi bukan hanya memberi tapi tidak rebutan harta. Karena antara Ansor dan Muhajirin justru saling membantu. Sugante pamana Ansor langsung ngomong ke Rasulullah, itu kan fai milik anjeun. Sadayana cek syariat mohon tiasa teu umpana satengahna keur abdi weh. Nggak ada rebutan cek Muhajirin teh. Ansor tong kitu atuh kan apa saya Muhajirin teh kere. Kudu nama keur abdi kabeh atuh da mari mah geus boga kasab ti baheula gitu. Teu aya rebutan. Kumaha mangga. Mali mah sok canak sadaya keur Muhajirin, oge harta abdi kumaha anjeun ya Rasul? Mangga canak sakumaha kehendak anjeun. Aku gagah. Kalau ini sudah hadir di tengah umat, insya Allah itu jadi peradaban kapayun. Di tangan mereka lah, di pundak macam inilah Zionis bisa dihinakan dan diusir. Serta orang macam ini karakternya bisa mengembalikan kemuliaan Baitul Maqdis. Parasit can init can ngasih kode. Hamba-hamba Allah rahimallahu wa iyyakum. Jangan lupa Yahudi berani menyerang muslimin di bagian ujung pembicaraan saya ini. Bukan hanya melihat muslimin lemah tadi ya. Tapi ditambah di ayat ke-11 ke-17 dan ini surat terpanjangnya, ayat terpanjangnya. Bicara tentang Yahudi ngan 5, bicara tentang Ansor dan Muhajirin ngan 5 ayat. Bicara tentang munafik sampai 7 ayat. Dengan kata lain menurut para mufassir, keberanian Yahudi menyerang muslimin itu juga disokong oleh hadirnya siapa? Munafik. Salila masih aya orang hipokrit, munafik ya, di tengah umat, Yahudi tidak akan mampu dikalahkan. Salila munafik masih aya di tubuh muslimin. Ayat munafik. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal itu. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq. Kita berlindung dari hal itu. Ada munafik dari sisi akidah, ada munafik dari sisi amaliyah. Munafik amaliyah mah wa idza tumina khona wa idza hadatsa kadzaba wa idza apa kasarnya? Lamun mun janji ingkar, lamun nyaur bohong, lamun diberi amanah khianat. Eta munafik amal. Sanes munafik akidah. Itu beda dosana ge benta. Anu disebut bahwa innal munafiqina fid darkil asfali minan nar teh nu kumaha? Munafik akidah. Samodel saha? Abdullah bin Ubay. Nu kumaha munafik akidah teh? Payuneun Allah jeung Rasulna muhun-muhun menyatakan keimanan, amantu billahi wa rasul wal yaumil akhir, ditukangan Rasul ngajebian mere jari tengah. Itu ngagogoreng di tukang. Malah mereka menampakkan kekafirannya di depan orang-orang musyrik. Mendukung. Ketika Rasul mengultimatum Bani Nadir, kamu segera tinggalkan tempatmu dalam waktu sekian hari. Itu sebetulnya Yahudi pada mulanya teh sieun. Guragiru geus beberengkes, geus ngoperan ta baju teh. Geus dikoperan. Tapi datang Abdullah bin Ubay. Ka mana, Cuk? Ka mana wa? Cenah ieu diancam ku Muhammad yo. Cicing Abdullah bin Ubay, cicing. Mun didinya diusir saya ngilu ini jeung didinya gitu. Lamun didinya di peranganku saya dibela, tong mantog cicing. Gitu. Bahasana teh. Yahudi dikuatkeun. Ya tadi ayat 11 sampai 17 kira. Cok tingali ayatna tingali. Tingali ayatna. Tingali we. Sim kuring nu macana mah. La in ukhriju la yakhrujuna ma'hum. Ya. Ayat ke-11 alam taro ilal ladin nafaku. Apa kamu tidak memperhatikan orang-orang munafik?
Yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru, yang berkata pada saudara-saudara mereka orang-orang kafir Yahudi itu min ahli kitab, la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'hum. Lamun maraneh diusir sim kuring gerek ngilu. Seolah-olah balad gitulah. Ces, besti kita teh. Wala la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wala nuti'u fikum ahadan abada. Tidak akan ada satu orang pun di antara kami yang tinggal. Kalem, kami semua akan bersama kalian, gitulah. Terus wala in qutiltum lanansurunnakum. Kalau kalian diperangi oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya, ya kami akan ikut bantu kalian. Gitu. Meyakinkan retorika nanti. Tapi apa yang terjadi? Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah menyaksikan bahwa mereka berdusta. Si Yahudi, si munafik itu berdusta. La in ukhriju la yakhrujuna. Kalau Yahudi diusir, mereka tidak akan ikut keluar dari Madinah. Wala in qutilu, kalau Yahudi diperangi, la yansurunahum, mereka tidak akan nolong. Wala in nasaruhum la yuwallunal adbar thumma la yansurun. Ya Allah, geus dijentrekeun ku Allah. Bener di perangan ditungguan teh mana bari nadir teh datang-datang cenah euy. Kumaha urang persediaan makin menipis. Rasulullah dan sahabatnya makin yakin akan mengalahkan. Mana ieu Bani Nadir can jual-jual, can ngawe-ngawe acan ieu. Nah, ternyata akhirnya sadarlah si Yahudi Bani Nadir, kita diprank sama siapa? Yahudi Bani Nadir. Aduh, cenah ieu si borokokok teh datang ya. Hanas urang geus menyatakan perang ka Muhammad jeung sahabat-sahabatna. Da yakin rek aya bantuan teh gitu. Aipek teh gitu. Persis hari ini. Itu Jerman dukung, Ukraina dukung, naon deui? Amerika ngadukung. Hiji-hiji nanti mereka paburantak. Di Al-Hasyr keneh geus disebut, di Al-Ahzab, di surah Al-Ahzab. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Katingalina wae jiga ngahiji padahal hati mereka tong boro Jerman, tong boro nu lain. Eta Zionis sorangan nu aya nu penjajah ya kabeh ya. Sabaraha geus sabaraha lila demo di hareupeun imana si Benyamin si bensin tukang tahu. Setan tahu, si bensin tukang. Kan di demo. Suruh turun dari Perdana Menteri. Malah mah mereka beberapa berniat ingin aya ngagebugan si bensin tadi itu. Karena jadi mereka sendiri berpecah belah. Makanya orang doa sing kuat. Allahumma zimhum wazal zilhum wasyatit syamlahum wa fariq jam'ahum, supaya dipaburancakeun persatuan mereka teh. Gitu. Mereka yang di hati mereka digenggam Allah, rasa takut ke hati mereka juga Allah yang ngasih, kurang ikhtiarna ngadoa. Persatuan mereka paburantak. Kenapa? Mereka tidak disatukan karena keimanan, tapi karena kepentingan. Selama bukan keimanan yang jadi ideologinya, itu jadi penggeraknya, pasti mudah untuk dipecah belah. Begitupun muslimin. Makanya orang mudah dipecah belah teh persatuannya bukan persatuan di atas dasar iman. Persatuannya atas dasar hobi, atas dasar sama alma mater, hizbiyah, madhab. Jadi mudah paburantak nate. Tapi lamun ditinggalina, oh muslim, oh mukmin, dulur kuring, hese di paburantakeun lagi. Meskipun nu ieu kunut, nu itu henteu, nu itu usoli, nu ieu henteu, nu ieu ngutuk-ngutuk curug, nu itu henteu. Aduh. Bahkan cenah cek Ustaz Abdul Somad anu mah tong boro doa teu meunang amin teh. Tahiyat ge ayeuna mah kieu cenah. Da teu meunang kieu. Kieu komo teu bisa komo kieu. Tahiyatulillah. Kieu ge teu meunang cenah. Aduh, ya Allah. Ngadoa jadi kobu arti mah cerita lah itu ya Allah. Aduh. Begitu tebal. Teuing jadi kadinya nya bah. Aduh, ampura ya. Sebutkan 4 karakter nu bakal ngabebaskeun Al-Aqsa jeung Mesir Yahudi. Hiji. Tasbih wae. Bijina atau naon itu? Yang menjaga ucapan zikir tasbih. 2. Dekat dengan Allah. 3. Kalau ngasih tanpa pamrih. 4. Tidak rebutan harta.
Siapa yang akan mengusir Yahudi? Allah. Siapa yang ngasih takut ke hati Yahudi? Muslimin. Allah. Cara anak kumaha tadi sudah disebut. Kita dekatkan diri pada Allah, jauhi maksiat dan banyakin doa. Ikhtiar kita yang lain bukan hanya bukan hanya doa, bukan membuat sesuatu yang mereka takut, julid bisa bila tadi, tapi termasuk boykot kali orang tuluikeun. Teu aya anggeusna. Samemeh Yahudi bisa diusir, nepi ka nyumput di pohon gorgod jeung pohon mah tuluikeun boykot. Nya. Mending jajan boled, kulub sampe, bubuy hui, jengkol peuteuy. Ya, gitu daripada tadi disebut. Kenapa? Karena yang mereka takuti pula adalah ekonomi yang runtuh. Lain sim kuring nu nyaur Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat anuka 86 surah kedua. Mereka ini serakah hadirin. Mereka ini serakah. Rakus. Kusim kuring bacakan terjemah. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi manusia yang paling tamak, rakus akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Dah yang ngalag dunia tadi. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Jadi mereka hayang lila umur panjang supaya bisa menikmati dunia. Tamak. Dan mereka sangat takut kalau kehilangan harta. Itu tangkal kurma Bani Nadir teh dibabad. Padahal tidak boleh merusak tanaman, hewan, rumah ibadah, rahib, pendeta, rabi, perempuan, anak kecil, orang tua gak boleh dibunuh. Termasuk pohon, kecuali dalam keadaan tertentu. Dan karena pohon kurma saat itu menjadi perekonomian utama orang Bani Nadir. Nah, ayeuna naon perekonomian mereka? Perbankan, jelas. Terus tadi itu merek-merek tadi, sok urang tuluikeun. Ibarat kita sedang ngababad perekonomian mereka. Itu mereka sedang ketakutan. Bahkan nilai rupiah nilai mata uang mereka teh shekel ya, itu turun menjadi beberapa persen saja sekarang. Itu teh lamun didolarkeun puluhan ratusan juta dolar kerugiannya dalam sehari itu teh. Ya Allah ya Rabbi. Sementara mereka setiap hari butuh rudal, butuh peluru untuk ditembakkan, butuh perawatan alat-alat tempur, butuh biaya teh alutsista teh. Nah perekonomian teh tidinya tak urang babad. Jadi ngeusan meuli sanglet teh. Jadi ngeusan ngabumbuan make royco teh, gitu. Hah? Apa? Kecap bango. Tuluikeun deui da loba atuh da kumaha. Nya, nembe ka lohor disebutan hiji-hiji. Jadi bagus. Sok unggal poe status teh nu kitu weh. Geus tong OTW dilah nu kitu we status teh. Boykot gitu merek-merek tertentu. Yang nyin konten nu jajan teh, jajan produk-produk dalam negeri tadi keur ngabubui sampo teh tadi, keur ngulub boleh dan sebagainya. Sok nu kitu status mah. Ya. Panginten eta para hamba Allah anu tiasa kapidangkeun dina enjing ieu, mudah-mudahan kita tergolong orang yang memiliki karakter pembebas Baitul Maqdis. Allahumma amin ya. Maka perhatikan dan amalkan perkara-perkara tadi, itulah inspirasinya. Allahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ka Parasid kami kembalikan pengaturan acaranya. Silakan.